Sandra pasrah karena akhirnya semua orang melaporkan Sandra ke kantor polisi. Sandra akhirnya diseret oleh pihak kepolisian. Yap, ini makin seru banget teman-teman. Di video-video sebelumnya udah bahas ya beberapa kronologi dan beberapa scene penting yang ingin bahas satu persatu biar jelas juga. Dan sebagai tambahan ingat ya, Mutiara nggak meninggal. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu khawatir karena Mutiara akan baik-baik aja. Itu cuma halunya dari Kenzo saja. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Oke, memasuki episode ke-138 dan mungkin ini akan mepet-mepet ngebahas juga episode berikutnya. Sandra ini memang datang ke rumah sakit menemui Mutiara, teman-teman. Ya, nggak bisa dipungkiri ini sebagai bentuk dari kayak rasa tanggung jawab. Walaupun sebetulnya awalnya bukan berniat seperti itu, sama kayak Rianti. Nggak suka, tapi begitu melihat Mutiara dalam kondisi terbaring, melihat Mutiara yang betul-betul nggak bisa bergerak tuh kayak langsung menyentuh hati gitu loh. Makanya kan Rianti aja waktu itu beberapa hari yang lalu ini betul-betul bisa nangis, teman-teman. Bayangin, Rianti nangisin Mutiara tuh kayak sesuatu yang hampir mustahil lah bisa terjadi gitu loh. Nah, begitupun halnya dengan Sandra. Lebih unik lagi Sandra, teman-teman. Nangis betulan nih beliau ini. Jadi pada saat Sandra ini datang, Sandra ini tuh awalnya tentu nggak niat tulus teman-teman buat nemuin Mutiara. Intinya ya kayak pengen agak julid dan happy aja di atas penderitaan orang lain gitu loh. Tapi ternyata semua itu justru malah membuat Sandra pun juga, loh kok jadi kayak gini nih? Loh kok jadi ngerasa kayak kenapa kok sedih ya ngeliat Mutiara, kok kayak nggak tega ya ngeliat Mutiara, kok kasihan ya lihat Mutiara, yang pada akhirnya nangislah si Sandra ini, teman-teman. Sandra pun benar-benar minta maaf kepada Mutiara, berharap Mutiara sembuh, minta maaf, mohon ampun, ngakuin semua kesalahannya. Bahkan bisa dikatakan Sandra itu udah benar-benar pasrah untuk ditangkap polisi. Bahkan mungkin bisa dikatakan Sandra rela untuk menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Karena mau gimana pun juga ya Sandra gak punya pilihan lain. Jadi nanti tuh ada momen dimana, ini udah spill juga di video sebelumnya, Sandra ini ketahuan pelakunya dikejar oleh Kenzo, Bu Cynthia dan juga Dikta. Plus dapat laporan juga dari Dina, teman-teman. Jadi gini, di adegan lainnya Mbak Dina kan ini hubungannya lagi retak nih ceritanya sama Bu Cynthia ya, gara-gara si Dina bantuin Aditya untuk jadi secret admirer-nya, tangan kanan dari secret admirer-nya, seperti masukin bunga, ngirimin bunga lah buat Bu Cynthia ini. Nah, di sela-sela Dina yang terus minta maaf, Dina pun akhirnya ngungkapin kalau penyebab Mutiara koma itu gara-gara Sandra. Ya, disinilah yang bikin Bu Cynthia langsung naik pitam, langsung emosi, teman-teman. Bu Cynthia pun juga tanpa banyak basa-basi langsung bersama dengan Dikta, nelfon Dikta dan Dina bergerak ke kantor polisi untuk melaporkan Sandra lagi. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman bingung. Lah, bukan yang kemarin udah lapor ya teman-teman? Iya, betul, tapi itu Kenzo. Nah, kalau sekarang tuh masih dengan orang yang sama, korban yang sama itu Mutiara yang terdampaknya, tapi laporan yang berbeda. Nah, hingga pada akhirnya hal inilah yang ngebuat nanti pun juga bakal rame nih karena semua polisi mengejar Sandra. Terus bukannya bodoh ya Dina ngomong kayak gitu, karena Dina pun juga berpotensi ditangkap. Iya, tapi kan si Bismanya udah kabur, teman-teman. Kecuali entahlah ya, nanti Bisma ketangkap terus ngaku juga, entahlah. Tapi yang pasti ya at least di sini ya Dina pun juga nggak tega. Maksudnya ketika melihat Mutiara seperti itu, tentu ya siapa yang tega, teman-teman? Masalahnya tuh Mutiara tuh orang baik gitu loh, bukan orang jahat. Jadi siapapun pasti bakal tergugah hatinya untuk membantu Mutiara. Apalagi Mutiara juga orangnya tulus. Kita ingat nggak waktu awal-awal sinetron ini, ketika Mutiara baru tuh jadi ART di rumahnya Kenzo. Terus ada momen dimana Mutiara sering anterin makanan kan ke kantornya Kenzo karena dikerjain sama Kenzo. Lagi bikin makanan, nyampe kantor Kenzonya malah makan di luar. Ingat kan teman-teman? Terus makanan yang dibawa sama Mutiara akhirnya dibagiin ke anak-anak kejalanan. Nah, sebaik itu Mutiara. Inilah yang beberapa hal yang Mimin seneng banget, karena kalau udah ngebahas Mutiara tuh bukan cuma aktingnya yang bagus saja. Kita semua tahu malah nggak perlu dipertanyakan lagi aktingnya, tapi juga ada pesan positifnya yang bisa diambil. Makanya kenapa Mimin seneng salah satunya nonton Mutiara tuh bukan cuma karakter Mutiara yang sebagus itu, tapi karena ada beberapa pesan lah. Maksudnya
karakter Mutiara tuh nunjukin betapa tangguhnya sebagai seorang wanita, betapa sabarnya sebagai seorang wanita, dan betapa beraninya dan mandirinya. Wah, terlalu panjang ngebahasnya, tapi ya memang itulah yang terjadi. Nah, itu contoh kebaikan dari Mutiara. Jadi seakan-akan tuh semua orang sadar, teman-teman, ketika Mutiara mengalami semua ini tuh semua orang nggak terima. Jangankan semua orang, Sandra aja nangis, teman-teman. Bayangin, Sandra nangis gitu loh. Bayangin, Sandra nangisin Mutiara tuh kayak sesuatu yang hampir mustahil banget. Tapi ya begitu, di tangan Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Semua hati bisa dibulak-balikin asalkan kita tulus mendoakan. Kan kita semua tahu ya, kalau Mutiara tuh setiap dijahatin sama Sandra nggak pernah ngebales, teman-teman, malah didoain Sandranya. Jangankan Sandra, Rianti aja gitu jahatin Mutiara sampai Mutiara doain. Bahkan ada momen dimana Mutiara kangen dimarahin sama Rianti, saking Mutiara tuh nggak peduli itu orang jahat sama Mutiara. Tapi balik lagi untuk kasus ini, mau gak mau Sandra pun juga harus ditangkap juga. Dan Sandra pun juga gak keberatan walaupun ada kejar-kejaran ya. Tapi dalam hal ini tuh ibaratnya kayak Sandra tuh seperti menyerahkan diri, teman-teman. Karena mau bagaimanapun juga ya, mau gimana pun semua orang udah tahu Sandra seperti apa. Dina pun juga udah ngomong gak ada tempat lagi bagi Sandra untuk bersembunyi. Alhasil Sandra pun juga kabur. Jadi nanti Sandra tuh bakal kabur, teman-teman, mencoba untuk kabur dan lain sebagainya macamnya. Tapi itu tadi ya, semuanya sih bakal percuma, karena ujung-ujungnya Sandra bakalan betul-betul tertangkap juga. Yap, inilah yang pada akhirnya bisa dikatakan membuat situasi pun juga seru nih. Karena tentu saja kita akhirnya bukan cuma melihat Mutiara yang sadar, tapi juga bisa melihat Sandra yang akhirnya ditangkap dan kena hukumannya. Ya mungkin Sandra bisa jadi ya, lewat hal ini tuh akan bikin Sandra menjadi apa ya, ibaratnya tuh kayak seperti titik balik kehidupannya Sandra. Walaupun Min gak yakin ya Sandra bakal berubah 100%. Ingat, ketika melihat Sandra menangis meminta maaf kepada Mutiara tuh, itu bukan berarti artinya Sandra sembuh ya dan taubat, enggak. Jangan pernah dipercaya 100% lah. Maksudnya kalau untuk Sandra ya kita cukup lihat aja dulu, karena Sandra ini hampir sama kayak Rianti, nggak bisa dipercaya banget 100% gitu loh. Maksudnya terkadang baik tapi juga jahat lagi, selalu kayak gitulah. Tapi at least di momen ini tuh Sandra bener-bener setulus itu. Makanya Sandra tuh kayak yaudahlah pasrah aja, mau di penjara juga. Cuman ya karena Sandra pun juga itu tadi ya, karena belum baik 100%, jadi masih ada jahatnya, masih pengen kabur-kaburan. Makanya nanti ada kejar-kejaran, teman-teman. Seru deh pokoknya. Tapi yang jelas ini menjadi sebuah kayak akhir lah pelarian dari Sandra juga. Unik sih, maksudnya begitu ngelihat Sandra jenguk Mutiara aja tuh udah unik. Terus ngelihat Sandra nangis depan Mutiara aja itu makin unik kan. Maksudnya kayak antik aja gitu loh. Maksudnya bukan antik apa ya, kayak gak mungkin terjadi tapi terjadi gitu ibaratnya. Makanya ya buat Sandra semoga berubah sih ya setelah ditangkap. Gak lagi yang gimana-gimana, walaupun tentu saja teman-teman ya, kita sekali lagi jangan terlalu berharap banyak. Tapi yang jelas ini bisa menjadi momentum baik untuk bisa menangkap Sandra dan melihat Mutiara pun juga sadar. Wah ini sih betul-betul gak sabar banget untuk nonton episode sore ini. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.